Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Nurika Pratama. Saya mahasiswa UT Pangkal Pinang dengan NIM 0525821104. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Di sini saya merekamnya menggunakan HP dikarenakan laptop saya tidak mumpuni untuk merecord layar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan langsung mengerjakan tugas 2-nya, yaitu yang pertama yang disuruh yaitu cd. Kita buka command prompt-nya, kita ketik cd. Ini artinya yaitu directory untuk menampilkan daftar file dan folder saat ini yang dipakai. Kita juga bisa gantinya, contohnya cd titik slash file folder yang mana yang akan berpindah. Jadi kita bisa berpindah dengan command cd ini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu CLS. CLS itu untuk clear screen ya. Jadi untuk membersihkan layar ya, tadi masih ada banyak misalnya nih nggak bisa. Tuh misalnya saya ketik basing-basing, kita CLS bahkan bersih langsung. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 2 CLS slash tanya-tanya. CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya itu artinya untuk melihat bantuan atau bantuan yang minta tolong penjelasan gitu, dalam artian. Jadi tanda tanya itu penjelasan dari komen tersebut. Komen CLS itu apa? Jadi clear the screen. Oke, kita CLS kita hapus lagi. Selanjutnya yaitu di nomor 4 dir tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Nah, di sini dir tanda tanya itu menampilkan daftar file folder di lokasi saat ini. Seperti biasa, slash tanda tanya itu untuk lihat bantuan lebih jelasnya lah. Jadi kita bisa nambahkan atribut nih, atributnya DH atau ini. Oke, kita CLS lagi untuk membersihkannya. Selanjutnya nomor 5 yaitu IP config. Di sini untuk IP config untuk nampilin konfigurasi jaringan dasar kayak alamat IP-nya. Nih ada alamat IP-nya di sini. Ini IP address-nya segini. Subnet mask-nya 225 default gateway-nya. Oke, kita CLS lagi. Selanjutnya yaitu IP config all. IP config slash all. Di sini sama seperti IP config sebelumnya, tapi di sini menampilkan seluruh lebih lengkapnya dari IP config tersebut, termasuk DNS servernya ini DNS servernya gitu. Jadi untuk selanjutnya IP config slash tanda tanya, kita CLS dulu slash tanda tanya. Jadi seperti sebelumnya, di sini menjelaskan bantuan untuk kita memahami apa sih si IP config ini, bisa dipakai buat apa aja. Nah, ini opsinya nih, optionnya ada tanda tanya, all release, renew yang bakal flash DNS dan sebagainya. Kita CLS lagi, kita lanjut ke IP config release. IP config slash release. Nah, jadi di sini fungsi IP config release yaitu untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Jadi ketika kita sedang menggunakan sebuah alamat IP, akan dilepaskan, akan diputus.
karena IP config dilepas dari DHCP servernya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9, yaitu IP config renew. IP config renew. Di sini IP config renew fungsinya yaitu untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Jadi di sini dia minta IP config baru, di sini lokal IP-nya. Ini udah ada nih. Subnet maksudnya sama kayak tadi. Kembali lagi. Oke. Ini digunain kalau jaringan kamu bermasalah, jaringan IP kamu bermasalah dipakai. Oke, selanjutnya kita CLS untuk membersihkannya. Nomor 10 yaitu IP config display DNS. Config /display DNS. Di sini fungsinya untuk melihat cache DNS lokal, alamat situs web yang pernah kamu akses. Jadi di sini yang pernah alamat akses, alamat situs web yang pernah saya akses ada di sini nih. Nih record name-nya Oppo A12 itu HP saya ya. Jadi semua cache-nya dan cache DNS-nya ada di sini. Kita CLS lagi untuk nge-clear-nya. Selanjutnya yaitu nomor 11 flash DNS IP config flash DNS. Jadi di sini IP config flash DNS yaitu untuk clear kalau DNS-nya bermasalah. Jadi kamu bakal menghapus cache. Kalau successful berarti selesai flash DNS resolve cache. Kita CLS lagi. Selanjutnya yaitu IP config register DNS. Config /register DNS. Jadi di sini untuk mendaftarkan ulang komputer kamu ke server DNS karena sudah tadi kan. Ini untuk karena ini sudah sinkron jadi tidak perlu mensinkronkan lagi. Jadi fungsinya buat mensinkronkan DNS yang enggak sinkron. Oke, untuk selanjutnya yaitu ping. Di ping ini fungsinya untuk cek koneksi ke alamat IP-nya. Di situs web tertentu juga bisa kita pakai ping google.com misalnya. Tuh. Kita CLS lagi untuk clear-nya. Selanjutnya yaitu netstat. Active connection. Jadi di sini netstat fungsinya untuk lihat koneksi jaringan aktif yang sedang aktif gitu atau yang sedang digunakan. Kita close dulu. Kita masuk ke command prompt lagi. Kita CLS. Kemudian kita ke tracer. Di sini fungsinya tracer yaitu artinya trace route, yang artinya untuk ngelacak jalur paket data dari komputer kamu sampai ke tujuan. Misalnya situs web kayak contoh google.com bisa dipakai. Kita clear lagi. Selanjutnya yaitu pad ping. Tipe itu namanya ya. Pad ping. Oke, di sini pad ping buat nunjukin jalur ketujuan. Jadi selain nunjukin jalur ketujuan, dia juga ngasih statistik kehilangan paket
di tiap titik. Cocok banget, cocok untuk nganalisa kalau jaringan kamu lemot atau enggak stabil. Kita CLS lagi. Selanjutnya yaitu NS lookup. NS lookup default server unknown address begini. Oke, NS lookup ini untuk cek informasi DNS dari sebuah domain, contohnya google.com lagi. Kita bisa contoh. Jadi ketika diketik CMD-nya bakal ngasih tahu alamat IP domain tersebut. Contohnya google.com tadi. Kita close dulu. Kita masuk ke CMD lagi. CLS lagi. Oke. Selanjutnya yaitu 18 NetSH. Maaf salah, ada komen, ada tambahan lagi. Jadi NetSH ini show profiles. Jadi di sini NetSH show profile untuk menunjukkan jaringan yang pernah kamu masuki. Contohnya dari WiFi nih. Jadi dia akan ambilin daftar WiFi yang pernah tersimpan di komputer. Ini contohnya nih, desktop punya komputer saya. Ini Teknokamon, ini HP saya. Kominfo Banka nih WiFi di tempat kerjaan. Di sini dari HP saya, ini HP adik saya, HP teman saya, saudara saya pernah tersimpan di sini. Kita clear lagi. Yang nomor 19 yaitu route. Di sini route ini fungsinya untuk mengatur user, atur layanan atau ngatur koneksi jaringan. Jadi dia akan nampilin daftar akun pengguna di komputer. Ini data-datanya nih ya. Oke, setelah dari itu kita CLS lagi. Kita masuk ke yang terakhir yaitu net ini fungsinya untuk nampilin daftar akun pengguna di komputer saya atau kalian. Jadi bisa juga kita pakai contoh. Tadi sudah ada ya, CMD. Kita contoh ambil net ke net view contohnya. The syntax is command. Nah, ini net contohnya nih tadi, yang contoh tadi. Net komputer. Oh, harus pakai add ya. Harus pakai add. Jadi net user aja lah, kita pakai net user. TM misalnya. Nah, di sini ada antivirus saya ya. Jadi ketika ditambahkan dia akan the command complete successful. Jadi begitu. Oke. Baiklah, tadi adalah tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.